proses rangkaian ya. Apakah menurut saudara ahli hukum acara yang berlaku dalam rangkaian tahapan proses hukum ini adalah menggunakan hukum acara yang mana? Yang lama. Kalau sampai berkas dakwaan diserahkan dia pakai yang lama. Kemudian kalau sidang dia pakai yang baru, sesederhana itu. Gini ya. Mungkin nanti dipecah jadi dua subjek, jadi dua materi ya. Persoalan menggunakan batu uji materi dengan persoalan menggunakan hukum acara yang mana. Mungkin itu lebih mudah Ya, bahasanya ya. Kalau perkaranya, kalau penyidikannya itu menggunakan hakim peradilan akan menggunakan batu uji mana seharusnya beberapa kali. Satu ya, biar dipecah-pecah, jangan digabung-gabung antara itu pertama. Yang kedua, proses persidangan seharusnya menurut ahli menggunakan kuhap atau lama kan jadi berbeda ya. Jadi mudah menjawabnya ya, supaya jadi tegas jawabannya juga. Saudara mau mengulangi itu lagi atau sudah? Saya kira udah clear ya. Oke, baik. Selanjutnya ya kepada saudara ahli, saya ingin bertanya tentang asas lex favoreo. Tadi saudara ahli katakan bahwa hukum acara tidak menganut asas lex favoreo. Betul saudara ahli katakan seperti itu? Ya, betul. Oke ya. Kalau ada surat perintah penangkapan dan penahanan, kemudian mengutip asas lex favoreo yang diatur dalam pasal 3 KUHP yang baru, ya, apakah menurut saudara ahli kutipan pasal dalam surat perintah dan penangkapan dan penahanan itu tepat atau tidak? Konteksnya reksaporeonya untuk perbuatan materialnya dan KUHP-nya. Kalau KUHP-nya ya tepat lah. Kalau di KUHP, kalau dia hukum acara ya tidak tepat. Tidak tepat ya. Ya. Baik. Berikutnya lagi saudara ahli, tadi saudara menjelaskan soal hukum acara yang berlaku dalam penangkapan penahanan adalah hukum acara pidana yang lama. Bagaimana pendapat saudara ahli ketika surat perintah penangkapan dan penahanan justru menggunakan rujukan pada pasal-pasal baru yang sebenarnya jauh lebih dari Pak cacat formil. cacat formil ya? Sudah dijawab. Berarti saya minta penegasan sekali lagi cacat formil ya? Ada kesalahan, tapi apakah kesalahan? Enggak, saya cukup aja di situ cacat formil ya. Cacat formil. Oke, terima kasih saudara. Ya, tambahan ya. Begini, saudara ahli ya. Misalnya dalam surat penahanan itu ada perintah 1 kali 24 jam setelah ditahan maka tersangka harus diperiksa. Gitu ya. Tetapi kondisinya adalah berkas sudah lengkap, sudah P21 yang memungkinkan, tidak dimungkinkan adanya pemeriksaan. Apakah surat penahanan tersebut secara administratif bisa dikatakan perintah palsu atau cacat formil atau tidak tepat atau bagaimana? Karena perintahnya karena kan tadi interpretasi tadi soal ketika pertama kapan penyidikannya itu selesai, apakah sudah ditangkap itu hanya untuk diperiksa? Kan tidak juga, karena tadi saya jelaskan sudah pasal 7 huruf E tindakan lain, kemudian definisi kapan penyidikan itu berhenti atau selesai. Tidak juga dimungkinkan bahwa untuk securing atau untuk memastikan bahwa pelimpahan tahap 2 yang merupakan ujung dari proses penyidikan itu sukses, ya, maka ada upaya paksa yang diperbolehkan kan? Ya, tetapi tadi pertanyaan saya adalah ini bukan penangkapannya tapi penahanannya. Dalam surat perintah penahanan itu dikatakan 1 kali 24 jam misalnya ya, 1 kali 24 jam itu sudah harus diperiksa tersangka. Tetapi kondisinya adalah berkas sudah P21 dan tinggal menunggu pelimpahan. Nah, apakah surat perintah semacam itu secara administratif salah, cacat formil, atau tidak tepat, tidak korek atau apa? Apakah bisa dibenarkan? Artinya di dalam surat perintah penahanan dikatakan bahwa dia harus diperiksa dalam 1 kali 24 jam begitu? Iya, setelah ditahan. Ada tertulis begitu? Tertulis misalnya. Tertulis. Ya nggak ada kesalahan. Nah, kesalahan lagi ya, oke. Kalau Ya. misalnya yang lainnya Kemudian ke nah ini ada juga misalnya dalam surat perintah penahanan misalnya disebutkan bahwa tersangka ditempatkan di rumah tahanan Polda Metro dan itu tercantum secara jelas di dalam surat perintah penahanan.
Tetapi faktanya ternyata tidak, sama sekali tidak. Nah, apakah surat perintah itu juga bisa dikatakan cacat formil, salah, tidak dilaksanakan? Kalau itu belum tentu, sangat belum tentu. Kenapa? Karena kan ada pertimbangan-pertimbangan misalnya dari penyidik yang dia tidak prediksi sebelumnya soal kesehatan. Padahal ya dia diwajibkan memastikan penahanan orang kesehatannya terpenuhi. Itu kan ada treatment for prisoners kan juga ada di dalam undang-undang masyarakat kita. Nah, artinya ketika ada perubahan dinamika situasi, ya bisa saja dia melarikan itu misalnya di rumah sakit ngecek kesehatan karena itu syarat utama. Itu pertanyaan pertama kalau dia mau melimpahkan. Gitu. Oke. Satu lagi. Karena Anda sekolah yang lama ya, saya nggak bisa tanya sekolah yang baru ini ya. Oke, ini aja. Surat perintah penahanan itu mencantumkan 4 laporan polisi. Ya, 4. Sedangkan berdasarkan keterangan pada saat pelimpahan tahap 2, diketahui bahwa hanya 1 LP yang menjadi dasar berkas perkara, dan 3 LP lainnya sudah tidak lagi menjadi bagian dari berkas perkara. Selain itu, pasal-pasal yang berasal dari 3 LP tersebut juga tidak lagi tercantum dalam berkas perkara. Bagaimana pendapat ahli mengenai pencantuman 4 LP tersebut dalam surat perintah penahanan? Apakah itu juga bisa dianggap perintah palsu, perintah tidak tepat, atau apa? Enggak lah, karena kan dari 4 masih ada 1 yang bisa menjadi landasan. Kalau kemudian yang 3 kemudian diputuskan secara diskresi, oh ini tidak layak untuk lanjut, pembuktiannya kurang. Ya itu tidak menjadikan misalnya 4-4-nya salah, ya itu menjadikannya gugur. Tapi kalau 1 dari 4 ya belum tentu. Misalnya kondisi ini sudah diketahui oleh penyidik sebelum dilakukannya atau diterbitkan surat penahanan atau penangkapan tadi. Tetap kan masih ada 1 yang lanjut sebagai dasar. Jadi dia tidak signifikan untuk membatalkan itu. Oke, saya lanjutkan yang mulia. Oke, baik. Tadi saudara katakan bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan yang merujuk pada pasal-pasal KUHP baru, sementara yang digunakan adalah KUHP lama, kemudian saudara katakan itu cacat formil. Menurut keahlian saudara, ya cacat formil tadi kan sudah dicatat oleh Manindra ya. Menurut keahlian saudara, apa yang harus dilakukan atau apa dampak dari surat perintah penangkapan dan penahanan yang cacat formil tadi? Apakah bisa menjadi objek pra peradilan? Dan apakah dengan surat perintah penangkapan, penahanan dan cacat formil itu kemudian harus dibatalkan? Silakan saudara jelaskan. Oke, yang pertama apakah bisa menjadi objek pra peradilan? Ya bisa, karena pra peradilan menguji soal formalitasnya. Yang kedua, apakah harus dibatalkan? Nah, yang di sini harus hati-hati karena tes pertama atau threshold pertama adalah apakah kesalahan itu cukup signifikan untuk membatalkan semuanya. Biarkan dulu Pak, biarkan dulu dijawab. Lanjutkan dulu Pak. Membatalkan semuanya. Jawaban saya cenderung tidak. Kenapa? Karena esensi dari penangkapan penahanan itu threshold utamanya adalah kuantitas alat bukti dari 2 tadi. Jadi menurut saya tidak signifikan untuk membatalkan, kecuali alasannya adalah 2 alat bukti ini nggak terpenuhi soal kuantitas ini. Misalnya Anda punya 5, tapi ternyata keterangan sama semua, hakim mengatakan ini cuma 1. Itu bisa. Baik, kalau begitu mohon dijelaskan kepada kami apa pengertian daripada cacat formil. Perma 4 2016. Ya, mohon dijelaskan. Secara administratif apakah ya terpenuhi 2 alat bukti atau tidak? Karena itu yang menjadi kata kunci dari setiap upaya paksa, threshold upaya paksa di dalam KUHP kita. Jadi the magic number, saya bilang angka magis 2 itu. Sejarahnya adalah kenapa 2, kenapa 3 dan 4. Apakah terhadap suatu model surat penangkapan, perintah penangkapan dan perintah penahanan yang tadi saudara katakan keliru, apakah itu bukan suatu pelanggaran daripada aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa, karena surat yang mereka gunakan justru adalah surat yang tidak proper secara hukum acara pidana? Saya tadi katakan kesalahan ya, tadi ada pelanggaran iya, tapi derajat pelanggarannya itu sampai mana? Nah, ini yang kita perdebatkan kan. Derajat pelanggarannya apakah signifikan enough, apakah cukup signifikan? Jawaban saya enggak, karena ada konsep tali 2 alat bukti. Ya. Apakah itu suatu kesalahan? Ya, kesalahan. Apa sanksinya? Yaitu
Misalkan sanksinya kan itu bisa sanksi administratif nanti bagi yang mengetik. Ya, tapi kan kita lihat esensinya, kita lihat substansinya. Dan Perma tadi mengatakan substansi itu ada di threshold 2 alat bukti tadi. Ya, baik saudara ahli. Karena begini. Pertanyaan terakhir ya, sudah Ya, mulai cukup yang biar seperti yang kemarin juga sama, kami berikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan kepada saudara kalau ada yang masih bertanya. Terima kasih.